Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jovian dari kelas RPL 11. Dan saat ini saya akan mengerjakan kuis pertama saya, kuis untuk pelajaran basis data. Ya, di sini saya akan membahas soal-soal ya. Nah, jadi di sini saya akan mengerjakan dari buku saya nih, ya. Nah, jadi di soal pertama nanti ada pilihan ganda, lalu nanti ada juga yang isian atau uraian lah ya, esai. Nah, jadi kita dimulai dari yang nomor satu dulu, pilihan ganda ya. Nah, di sini soalnya berikut pernyataan yang tidak benar tentang penggunaan file kabinet untuk menyimpan data. Jadi pernyataan yang tidak benar tentang penggunaan file kabinet ya. Nah, yang di sini pertama pilihannya yang A, rawan terhadap serangan hacker. Yang B, bencana alam dapat merusak data. Yang C, ruang penyimpanan sering terjadi masalah. Yang D, pengguna kesulitan untuk melakukan sharing data. Dan yang terakhir, mudah diakses secara fisik oleh orang yang tidak berhak. Nah, jadi di sini jawabannya tuh A, rawan terhadap serangan hacker. Nah, jadi kenapa jawabannya si A? Karena file kabinet ini bersifat file fisik gitu loh. Jadi filenya bisa terlihat, bukan terlihat juga, maksudnya bisa dipegang, bisa dicuri dengan gampang. Intinya dia ada bentuk fisiknya lah. Nah, jadi gitu, kita lanjut ke soal kedua. Manfaat penggunaan basis data dalam bisnis: memberikan kemudahan kepada pelanggan. Berikut yang bukan contoh penggunaan sistem basis data yang memberikan kemudahan pada pelanggannya adalah: yang A, peserta didik dapat melakukan pencarian buku yang ada di perpustakaan secara online. Di sini kan sudah dimudahkan ya dengan sistem basis data ini ya. Karena data peserta didiknya udah ada, data bukunya juga udah ada, jadi dipermudah semuanya. Nah, yang B, orang tua peserta didik dapat melihat nilai dan presensi anaknya secara online. Ini juga sama, dimudahkan. Nah, lanjut yang C, nasabah dapat melakukan pembayaran melalui internet banking. Nah, ini juga dipermudah ini, karena sistem transaksinya juga udah dipermudah dan juga udah bisa dilakukan secara digital. Nah, kita lanjut yang D. Di supermarket, pengelola dapat mengontrol stok barang. Nah, ini tuh masih menggunakan sistem tradisional atau konvensional ya, biasa disebutnya. Nah, lanjut yang E, pelanggan dapat memesan taksi lewat aplikasi online. Nah, berarti pilihannya itu D ya di sini. Di supermarket, pengelola dapat mengontrol stok barang. Dalam artian ya, di supermarket ini pengelolanya bisa mengontrol stok barang, tapi bukan secara online dalam basis data. Nggak ada contoh dalam basis datanya. Misalkan kayak stok barang, jumlah barangnya itu di dalam basis data yang bisa gampang untuk dikontrol. Berarti ini bukan contoh yang benar, kita jawabannya itu. Lanjut yang ketiga, perhatikan uraian berikut: 1. Primary key, 2. Foreign key, 3. Index, dan terakhir trigger. Lalu pertanyaannya, komponen yang terlibat dalam sebuah relasi antara dua tabel di dalam basis data adalah. Nah, di sini saya pilih jawabannya foreign key dan primary key. Kenapa? Karena primary key ini kan seperti berfungsi sebagai suatu kunci lah, suatu hak khusus gitu, unik gitu. Misalkan aja nama orang itu kan beda-beda ya, setiap orang pasti beda-beda, itulah yang disebut primary key. Terus foreign key ini gimana? Nah, foreign key ini sebuah penghubungnya, tapi untuk menghubungkannya kita juga butuh primary key-nya. Contohnya gimana? Misalkan di perpustakaan. Nah, di perpustakaan kan pasti ada ID pembaca atau ID siswa. Nah, ID siswa itu kan primary key di tabel siswa. Tapi di tabel peminjaman dia akan menjadi foreign key. Gitu. Jadi dia dihubungkan. Itu kenapa primary key dan foreign key merupakan hal yang dibutuhkan untuk dalam membuat relasi antara dua tabel. Terus kalau indeks gimana? Indeks ini hanya berfungsi untuk mempercepat kita mencari data gitu loh. Misalkan kita mau cari buku ini, buku berjudul uh, tentang basis data, ya kita tinggal cari aja dengan gampang.
dipercepat. Terus kalau trigger gimana? Trigger ini kan berfungsi sebagai, bisa sebagai penghubung, tapi dia bukan penghubung secara langsung terhadap tabel ya. Dia ini bisa berfungsi untuk pengurangan data. Misalkan di perpustakaan tadi saya mau buat pengurangan, misalkan si A minjem 10 buku, berarti nanti stok jumlah bukunya berkurang 10 gitu. Nah, kita lanjut lagi soal keempat. Nah, di soal keempat ini pertanyaannya berikut yang bukan merupakan dampak penerapan konsep basis data relasional, yaitu, nah, data relasional ini artinya datanya itu saling berhubungan lah ya. Nah, yang pertama A, integritas data lebih terjaga, ya itu pilihan A ini betul ya. Lalu yang B, data lebih mudah digandakan, ya karena berarti ketika kita mempunyai penghubung ya, itu kita gampang lah membackupnya istilahnya gitu. Nah, lalu ruang penyimpanan lebih efisien, betul, karena kalau kita menggunakan penghubung ya, penyimpanannya artinya kan nggak perlu banyak, kita nggak perlu membuat data double atau membuat redundansi data ya. Jadi kita nggak perlu mengklon lah istilahnya, jadi tinggal tarik-tarik aja gitu kayak yang saya bilang tadi menggunakan foreign key dan primary key. Nah, lalu yang D, redundansi data dapat lebih sering terjadi. Ini salah ya, karena sebenarnya kan dampak penerapan konsep basis data relasional ini ya harusnya mengurangi redundansi data supaya tidak ada terjadi data berlebih atau data double. Lalu E, proses update data lebih mudah. Ya, ini juga lebih mudah karena ketika kita update satu tabel ini, tabel yang lainnya yang berhubungan juga akan langsung terupdate gitu. Nah, lalu yang kelima, penggunaan arsitektur 3 level. Jadi penggunaan arsitektur ini ada 3 level, membuat proses pemeliharaan basis data dapat lebih mudah. Pernyataan yang kurang tepat terhadap arsitektur 3 level adalah A, merupakan standar dari ANSI Spark. Nah, ini betul karena ANSI Spark lah yang mengusulkan lah ya, istilahnya mengusulkan tentang arsitektur 3 level ini. Lalu constraint data diatur di level konseptual. Artinya nih, di level konseptual ini nanti dia itu bakal bersifat berfokus pada apa yang berhubungan, data yang berhubungan kayak yang saya bilang tadi, foreign key-nya, primary key-nya, hubungannya gitu. Jadi ini benar. Yang C, memberikan keamanan data yang lebih baik. Iya betul, karena nanti di arsitektur 3 level ini kita tuh bisa melakukan yang namanya mengkontrol atau mendefinisikan user. Artinya kita bisa buat user ini hanya bisa mengakses data ini. Misalkan siswa bisa mengakses raportnya, nilainya, sedangkan karyawan di sana bisa mengakses gaji dan sebagainya. Kan berbeda kebutuhan ya sebenarnya ya. Jadi gitu. Jadi keamanan datanya lebih baik. Lanjut lagi, yang D-nya sesuai digunakan untuk basis data flat file dan relasional. Nah, yang di sini itu sebenarnya salah ya, karena basis data flat file ini nggak cocok digunakan dengan arsitektur 3 level. Kalau relasional iya bisa. Nah, lalu yang terakhir, perubahan skema internal tidak akan mempengaruhi pengguna. Ya, misalkan kita mengubah di bagian internalnya, artinya kita ubah bagian dalamnya, basis datanya, itu kan nggak bakal mengganggu tampilan user. Dalam artian ya nggak bakal keganggu apa-apa gitu. Nah, lanjut lagi. Di soal ke-6, teknik enkripsi merupakan metode untuk menjaga keamanan data. Tahu lah ya enkripsi apa, misalkan ada sebuah password kita admin hashtag 1234, nanti dienkripsi. Nah, dienkripsinya itu melalui program. Nah, programnya ini nanti secara langsung mengacak agar ketika hacker ini niatnya mau mengambil data kita tak bisa. Karena ketika hacker mencoba untuk mengambil data kita ya bentuknya aneh. Jadi misalkan ABCDA 1 2 3 gitu. Jadi diputar-putar dan itu random banget. Bahkan pemiliknya itu belum tentu bisa tahu kita punya password.
Itu dia. Nah, dalam arsitektur 3 level, metode tersebut ditentukan pada level mana? Iya, jawabannya di yang internal. Karena enkripsi ini kan bersifat fisik ya. Dan dia tuh berurusan benar-benar yang bersifat pada database-nya atau basis datanya lah, inti dalamnya gitu loh. Jadi memang lebih diatur di internal sih. Karena nggak mungkin kan di eksternal, kan passwordnya kelihatan sama kita. Tapi bukan. Kalau di konseptual ini, itu nanti bukan tentang enkripsi data, tapi lebih ke arah hubungan datanya. Jadi jawaban yang paling tepat internal ya. Nah, lanjut lagi di nomor 3. Pada sebuah sistem basis data di supermarket, jika seorang pelanggan membeli 10 sabun mandi merek X, stok mandi tersebut seharusnya berkurang sebanyak 10. Pengurangan stok dilakukan secara otomatis oleh objek basis data yang disebut. Nah, kalau yang ini itu jawabannya trigger. Artinya jawaban D, trigger. Kenapa nggak tabel? Terus ada pilihan index, terus ada view, terus ada store procedure. Nah, kalau tabel ya kita tahu lah. Tabel kan isinya bukan tentang pengolahan trigger ya. Jadi bukan pengurangan penambahan ataupun menghilangkan data. Tapi dia itu kan hanya sebagai data aja, data inti. Index tadi sudah saya jelasin. View hanya untuk ngelihat aja. Store procedure ini sebab bisa. Tapi itu nggak secara otomatis. Makanya jawaban paling tepat di sini itu trigger. Karena dapat dilakukan otomatis oleh sistem atau query ya, biasa kita sebut ya. Lanjut. Pada sistem basis data bank, setiap pembukaan akun baru akan menambahkan data baru ke basis data bank. Bahasa pemrograman SQL yang digunakan untuk menambahkan data baru tersebut adalah, di sini ada DDL, DCL, TCL, DML, dan DBA. Nah, di sini jawaban yang paling tepat itu adalah DML. Alasannya gini, DDL itu kan data definition language. Nah, itu tuh berfungsi untuk misalkan kita mau buat tabel, kita mau buat database, kayak create database, create table. Nah, lanjut lagi, kalau misalkan DCL gimana? DCL itu kan data control language. Dia tuh cuma memberikan kontrol aja ke orang, memberikan akses lah istilahnya ke orang. Terus ada TCL. TCL itu transaction control language. Nah, ini berfungsi untuk mengelola transaksi aja. Lalu ada DBA. DBA ini database administrator. Ini juga berfungsi hanya sebagai peran atau jabatan. Nah, sedangkan DML ini adalah data manipulation language yang mengatur bagian tabelnya. Misalnya nih, kita punya tabel. Kan ada isinya, misalkan usernya, isinya. Nah, terus ada query insert, delete. Nah, itu DML. Makanya pas ditanya setiap ada pembukaan akun baru, menambahkan data baru itu, nanti kita menggunakan yang namanya DML. Lanjut lagi. Nomor 9, seorang peserta didik mempunyai data-data sebagai berikut. Ada nama, jenis kelamin, tanggal lahir, telepon, dan alamat. Ketika data tersebut disimpan ke dalam suatu basis data, yang akan terjadi adalah yang A, nama akan menjadi tuple. Nah, di sini jawabannya betul. Nama akan menjadi tuple. Lalu yang B, tanggal lahir akan menjadi atribut. Oke, benar. Nama akan menjadi tuple ini salah ya. Karena harusnya ini nama adalah sebuah entitas atau objek lah. Tanggal lahir akan menjadi atribut, itu benar. Nah, lalu jenis kelamin akan menjadi super key? Enggak. Karena kita tahu jenis kelamin itu cuma ada 2. Laki-laki, perempuan lah. Berarti nggak bisa menggunakan super key karena tidak unik. Kan bisa aja kawan kita laki-laki, kita laki-laki. Nah itu, kenapa nggak pakai super key? Tanggal lahir akan menjadi primary key? Enggak juga. Karena bisa aja ada kawan kita yang ulang tahunnya sama. Jenis kelamin akan menjadi foreign key? Ini juga nggak bisa. Jadi foreign key, super key juga nggak bisa. Berarti jawaban yang tepat memang tanggal lahir akan menjadi atribut. Oke? Artinya kita lanjut lagi ke nomor 10. Sebuah BMS mempunyai banyak kemampuan. Salah satu kemampuan DBMS adalah mencegah agar seorang pengguna melakukan perubahan data sebelum pengguna lain menyelesaikan transaksinya. Fitur tersebut berhubungan dengan
Nah, di sini ada recovery control system, ada dukungan transaksi data, ada concurrency control system, ada dukungan komunikasi data, layanan otorisasi akses data. Nah, jawabannya itu concurrency control system. Kenapa? Karena ini adalah sebuah sistem dalam DBMS yang fungsinya itu memang untuk mencegah pelanggan ini seorang pengguna ini melakukan perubahan data ketika seseorang tuh sedang belum menyelesaikan transaksinya lah, istilahnya gitu. Jadi seperti dikunci gitu loh, di lock gitu transaksinya. Terus kalau recovery control system ya, ini kan kemampuan untuk melakukan operasi sebagai unit tunggal. Dan ya recovery, nama juga recovery ya berarti bukan untuk mencegah ya. Nah, juga ada dukungan komunikasi data, transaksi data, layanan otorisasi akses, ini juga kurang tepat ya. Berarti kita bisa langsung lanjut aja ke bagian uraiannya. Yang pertama, nomor satunya, mengapa penggunaan basis data relasional lebih baik daripada flat file. Flat file, jelaskan. Nah, kayak yang saya bilang tadi, pertama mengurangi redundansi data. Artinya apa? Artinya datanya ini nggak double, ngerti kan? Jadi datanya ini nggak double dan bisa saling berhubungan. Itu kenapa relasional ini lebih bagus dibandingkan flat. Lalu ada juga meningkatkan keamanan data. Kalau di flat file itu semua orang bisa mengakses data yang sama. Misalkan karyawannya bisa mengakses data siswa, dan siswanya bahkan bisa tahu karyawannya, bahkan gajinya, bahkan tempat tinggalnya, bahkan data-data penting yang harusnya nggak perlu mereka tahu. Itulah fungsinya relasional. Jadi kita bisa mengatur akses daripada user. Lanjut lagi. Jelaskan perbedaan antara level eksternal dan konseptual dalam arsitektur 3 level. Di sini eksternal, kayak yang saya udah bilang tadi, eksternal itu lebih fokusnya kepada pandangan pengguna. Jadi apa sih yang bisa dilihat penggunanya, kayak misalkan nilai raport lah yang kayak saya bilang tadi, nilai raport, nama dia ya, dan lain-lain. Sedangkan konseptual ini sebagai sebuah hubungan ya, yang menghubungkan antara database ini atau basis data ya. Nah, nomor 3, jelaskan kemampuan yang dimiliki oleh sebuah DBMS yang berhubungan dengan keamanan dan integritas data. Nah, DBMS sendiri ini kan bisa didefinisikan sebagai database management system atau juga dapat didefinisikan sebagai control access. Nah, yang artinya ini merupakan salah satu kemampuan suatu kemampuan dari DBMS, yaitu memberikan kontrol akses. Kontrol akses ini gimana? Kontrol akses ini misalkan saya bisa memberikan akses kepada admin. Artinya admin ini dapat mendefinisikan user, mendefinisikan user ya, untuk melihat data apa aja yang bisa diambil. Artinya dia dapat mengakses data apa aja, itu admin yang ngatur. Oke, yang saya bilang tadi, misalkan dia user cuma bisa melihat buku apa yang pengen dipinjam, yang dibalikin. Sedangkan adminnya ini bisa melihat segalanya, bisa melihat berbagai hal istilahnya. Nah, lalu untuk keamanan dan integritas ini, kayak yang saya bilang tadi, enkripsi data. Karena kebanyakan DBMS modern itu udah menggunakan enkripsi data. Jadi basis datanya semua udah dienkripsi. Lanjut nomor 4, jelaskan beberapa penggunaan sistem basis data dalam organisasi dan cara sistem tersebut memberikan kemudahan kepada pelanggan organisasi. Artinya gimana? Misalkan saya contohkan perbankan dan keuangan. Nah, penggunanya untuk apa? Misalkan untuk menyimpan informasi nasabah, saldo, transaksi, dan memudahkan ya pelanggan, apalagi dengan misalkan internet banking, ATM, dan masih banyak lain lagi loh. Jadi banyaklah fungsi-fungsinya ya. Lalu bisa juga di e-commerce. Kalau di e-commerce ini kan kita bisa melihat kayak bisa menyimpan informasi barang ya fungsinya ya pastinya, dan juga bisa memudahkan pelanggan dalam mencari barang karena simple kan, tinggal nyari barang doang. Terus dia
juga bisa memberikan rekomendasi. Nah, lanjut di soal terakhir nomor 5, apa yang dimaksud dengan istilah record, sel, kolom, dan baris? Record, sel, kolom, dan baris. Yang pertama, record. Record itu bisa disebut juga sebagai tabel. Nah, tabel ini berfungsi sebagai kumpul baris dan kolom. Kita bisa istilahkan kayak gitu. Kayak di Excel aja. Nah, tapi tabel ini kan berfungsi sebagai penyimpanan database atau penyimpanan datanya lah. Lalu ada kolom. Kolom ini berisi kategori data atau atribut. Misalkan nama, tapi bukan nama orangnya, tapi jenisnya gitu loh. Jadi atributnya, misalkan nama, tempat tinggal, nomor telepon, itu atribut. Nah, lanjut lagi baris. Baris ini barulah kayak entry, record, atau tuple. Nah, misalkan kayak namanya ini Jovian misalkan, terus tempat tanggal lahirnya di sini gitu. Nah, lalu yang terakhir sel. Sel ini sebuah unit data, dan ini juga bisa difungsikan kayak mirip kayak di Excel lah. Jadi kayak titik temunya, misalkan sel D3 gitu kan, isinya ini gitu. Udah sih, gitu aja. Nah, jadi sekian yang bisa saya sampaikan pada hari ini untuk mengenai kuis satu saya mengerjakan tugas ya. Oke, sekian dan terima kasih, dan sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.